Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya juga Rianti dari Tadris Bahasa Indonesia semester 6 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Baik, pada video kali ini saya ingin memaparkan materi saya tentang komunikasi dan budaya. Baik, langsung saja ke pengertian komunikasi. Komunikasi sendiri merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Tanpa adanya komunikasi, interaksi antara manusia baik secara perorangan, kelompok maupun organisasi tidak mungkin terjadi. Selain itu juga akan membuat kehidupan terasa hampa. Istilah komunikasi berasal dari kata Latin communication, dan perkataan ini bersumber pada kata komunis. Komunis atau dalam bahasa Inggrisnya komun, yang artinya sama. Dalam arti kata sama, maknanya yaitu sama makna mengenai dalam satu hal. Apabila kita berkomunikasi, ini berarti bahwa keadaan berusaha untuk menimbulkan kesamaan. Lebih dari itu, esensi komunikasi lebih dilihat pada prosesnya, yang mana komunikasi merupakan satu aktivitas melayani hubungan antara pengirim dan penerima, pesan melampaui ruang dan waktu. Hal tersebut yang kemudian membuat komunikasi sangat menarik untuk dipelajari. Komunikasi manusia ini melayani segala sesuatu. Akibatnya, orang bilang komunikasi itu sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Komunikasi merupakan pusat dari seluruh sikap, perilaku, dan tindakan yang terambil dari manusia, termasuk untuk melakukan interaksi sosial. Juga dibutuhkan komunikasi. Manusia tidak bisa dikatakan berinteraksi sosial kalau dia tidak berkomunikasi dengan cara atau melalui pertukaran informasi, ide-ide, gagasan, maksud, serta emosi yang dinyatakan dalam simbol-simbol dengan orang lain. Komunikasi adalah proses berbagi makna, meliputi perilaku verbal non-verbal. Hakikat lain dari komunikasi adalah proses pernyataan manusia. Yang dinyatakan itu adalah pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa sebagai alat penyalurnya. Sebagai perilaku yang kita lakukan dapat disebut komunikasi juga. Dalam hal ini ditekankan bahwa dalam komunikasi ada sebuah tujuan dalam menyampaikan pesan, ide, atau gagasan dengan orang lain. Namun, sekalipun kita sedang sendiri tanpa ada orang lain yang berinteraksi dengan kita, baik secara langsung maupun tidak langsung, kita masih bisa melakukan komunikasi yang disebut dengan komunikasi intrapersonal, yaitu berkomunikasi dengan diri sendiri. Pada dasarnya, komunikasi adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, sekalipun seorang tersebut memiliki keterbatasan dalam berbicara atau verbal, tetapi ia akan tetap bisa berkomunikasi dengan orang lain di sekitarnya menggunakan bahasa isyarat atau non-verbal. Dikutip dari pelbagai sumber, komunikasi memiliki beberapa definisi, yakni yang pertama, komunikasi antar manusia sering diartikan dengan pernyataan diri yang paling efektif. Yang kedua yaitu komunikasi merupakan pertukaran pesan-pesan secara tertulis dan lisan melalui percakapan atau bahkan melalui penggambaran yang imajiner. Yang ketiga yaitu komunikasi merupakan pembagian informasi atau pemberian hiburan melalui kata-kata secara lisan atau tertulis dengan metode lainnya. Yang keempat yaitu komunikasi merupakan pengalih informasi dari seorang kepada orang lain.
Yang kelima yaitu pertukaran antara individu dengan menggunakan sistem simbol yang sama. Yang terakhir yaitu komunikasi adalah proses pengalihan pesan yang dilakukan seorang melalui satu saluran tertentu kepada orang lain dengan efek tertentu. Nah, pada dasarnya komunikasi merupakan proses pernyataan, pertukaran, pengalihan, dan pembagian informasi antara individu di mana ide, perasaan, gagasan, dan hal-hal yang mengandung makna disampaikan melalui bahasa verbal maupun non-verbal. Nah, lanjut ke pengertian budaya. Budaya dan komunikasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Budaya yang tercipta dari komunikasi akan mempengaruhi cara berkomunikasi anggota budaya tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya diartikan sebagai sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan, yang sudah sukar diubah. Sedangkan dalam bahasa Inggris, kebudayaan adalah kultur, berasal dari kata kulere yang berasal dari bahasa Yunani yang berartinya mengerjakan tanah. Dengan mengerjakan tanah, manusia mulai hidup sebagai penghasil makanan atau food producing. Namun, dalam wacana zaman kita, pemahaman tentang kebudayaan sudah jauh melampaui konotasi pengerjaan tanah belaka atau bahkan juga alam, dan semakin mencakup kesegalaan serta bahkan meraup segala kemungkinan yang berkenaan dengan eksistensi manusia.